Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di pembahasan soal komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayob Account Write versi 19. Di video sebelumnya, kita sudah mengerjakan dan juga sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat atau menyusun daftar akun dari soal dengan menggunakan dua cara, yaitu cara manual dari account list dan juga cara yang kedua menggunakan fitur import data dan juga bantuan dari file Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk instruksi yang berikutnya yang ada pada soal yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat bahwasanya yang kedua adalah mengelola data pelanggan dan saldo awal piutang. Yang ketiga, mengelola data supplier dan juga saldo awal utang. Kemudian untuk poin yang keempat, menyusun persediaan barang, dagangan, dan saldo awal persediaan. Kemudian poin nomor 5, menyesuaikan linked account dan kode pajak. Serta nomor 6, menyesuaikan linked account untuk sales, purchase, dan account and banking account. Nah, sebelum kita ke nomor 2, gitu kan, memang secara urutan memang untuk poinnya itu mengelola data pelanggan dan saldo awal piutang serta mengelola data supplier dan saldo awal utang dulu. Nah, tapi kita coba akan kerjakan dulu yang poin nomor 5 ya. Biar nanti pada saat proses transaksinya kita tidak perlu kembali lagi ke sini gitu kan. Jadi langsung diteruskan ke transaksi-transaksi yang berikutnya. Makanya sekarang kita akan coba mengerjakan poin nomor 5 dulu, yaitu menyesuaikan linked account dan kode pajak. Gitu kan. Nah, untuk bisa mengerjakan itu atau untuk menyesuaikan linked account dan menyesuaikan kode pajak, ya, kita buka Mayobnya. Nah, di sini, ya, sebelum ke penyesuaian linked account, kita akan atur untuk kode pajaknya terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Untuk bisa menyesuaikan pajak, kita masuk ke menu list. Ya, kita masuk ke menu list. Ya, di sini, lalu kita klik kiri, nanti akan muncul beberapa pilihan menu. Ya, di sini di list ini kita pilih yang submenu text codes. Kita klik, nanti akan muncul beberapa daftar dari kode pajak yang sudah disediakan oleh aplikasi Mayob pada saat kita membuat data awal perusahaan. Kode pajak ini kita tidak akan gunakan semuanya, tapi kita akan hanya gunakan beberapa saja atau hanya kita gunakan 2 saja. Karena memang kita mengikuti aturan yang ada di Indonesia, juga aturan yang ada di soal. Gitu kan. Karena akun-akun ini adalah bawaan dari Mayobnya, di mana Mayob itu sendiri mengikuti bawaan standar dari Australia. Makanya kita akan hapus dulu sebelum kita sesuaikan. Nah, pertanyaannya, apa yang kita hapus dan apa yang kita sisakan? Jadi, kita akan menyisakan 2 kode pajak, yaitu yang GST dan juga yang NT. Nah, berarti yang lainnya kita hapus. Cara untuk menghapus kodenya yaitu dengan cara kita klik dulu kode pajak yang ingin kita hapus sampai berwarna biru seperti ini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih delete text kode. Sehingga pas kita klik nanti akan terhapus. Lakukan hal yang sama untuk kode-kode yang ingin kita hapus. Seperti PRI kita hapus. Kemudian GCA klik kanan kita hapus. GST biarkan. INP kita hapus. ITS kita hapus. Ya, dan juga NTD kita hapus. Dan yang terakhir adalah PRI. Ini kita hapus juga. Sehingga ketika sudah dihapus akan menyisakan 2 buah kode pajak. Yaitu GST dan juga NT. Ya, sekali lagi kita sisakan 2 kode pajak yaitu GST dan juga NT. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menyesuaikan kode pajak yang tadi kita biarkan. Nah, di sini yang kita akan sesuaikan adalah hanya kode pajak yang GST. Nah,
Caranya bagaimana untuk mengedit atau menyesuaikan kode pajak sesuai dengan ketentuan di soal? Ya, bahwasanya di soal ini di bagian sistem akuntansi, ya, pajak yang digunakan, ya, atau pajak PPN yang digunakan adalah sebesar 11% dan PPh diperhitungkan. Berarti yang GST ini kita akan ganti namanya menjadi PPN dan rate-nya yaitu 11%. Nah, terus untuk PPh-nya gimana? Untuk PPh ini tidak kita masukkan di kode pajak, tapi nanti akan digunakan di akun, ya, akun yang nantinya berkaitan dengan PPh, gitu, atau pajak penghasilan. Nah, untuk GST yang PPN ini, ya, maksudnya yang PPN ini digunakan untuk di kode pajak GST. Nah, kita edit dengan cara, ya, ini bisa dengan dua cara ya. Kita klik dua kali, klik kiri dua kali secara cepat, nanti akan terbuka jendela edit, ya. Atau, ya, ya, karena sudah terbuka, jadi kita ganti dulu, ya, gitu kan. Kita langsung ganti saja, ya. Si teks kode ini kita ganti menjadi PPN, ya, sesuai dengan soal kita ganti jadi PPN. Kemudian untuk description-nya, ya, kalau muncul seperti ini, oke saja ya. Tadi ketika kita udah ngeganti ini, kemudian saya ingin mengklik yang ini, tadi muncul konfirmasi. Kalau misalnya muncul konfirmasi, kita langsung klik oke saja. Setelah ada di kolom description, kita ganti description-nya menjadi pajak pertambahan nilai, ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk teks tipenya, kita biarkan saja bawaannya yaitu good and service tax. Kemudian rate-nya kita sesuaikan dengan soal, di mana untuk rate-nya itu 11% ya. Gitu kan. Berarti kita ganti rate-nya jadi 11. Ini cukup ketik angka 11, lalu enter, maka akan jadi 11%. Nah, jika muncul konfirmasi seperti ini, gitu kan ya, ini kita cukup klik OK saja. Sehingga ketika klik OK, itu akan langsung lanjut ke pengisian data yang berikutnya. Di mana untuk data berikutnya adalah linked account for tax collected. Artinya ini kita masukkan akun untuk pengumpulan pajak, gitu kan, yang artinya si pajak ini akan dikeluarkan, gitu kan. Nah, berarti kita pilih untuk linked account for tax collected ini menjadi, ya, atau kita pilih akunnya adalah yang berkaitan dengan PPN, ya. PPN di sini kalau dalam bahasa Inggris adalah VAT atau value added tax, ya. Di sini ada yang value added tax, tapi ini yang VAT in, kita cari yang VAT out. Apakah ada? Nah, ini ada nih. Untuk yang VAT out, value added tax VAT out. Nah, ini kita pilih yang kodenya 21160, yang VAT out. Nah, lalu kita klik tombol use account untuk mulai menggunakan si akun tersebut. Setelah itu, kita isi linked account yang for tax paid, ya, dengan VAT in. Nah, tadi kita udah lihat ya bahwasanya untuk VAT in kodenya adalah 11410, ya. Kita pilih yang VAT in ya. Lalu klik tombol use account. Nah, setelah kita mengatur semua ini, yang pertama udah diganti PPN-nya, description-nya udah diganti, kemudian rate-nya juga sudah diganti, linked account-nya juga sudah diganti, yang pertama VAT out, yang kedua VAT in, lalu kita klik OK untuk menyimpan konfigurasi atau simpanan, ya, settingan dari si kode pajak ini. Kita klik OK ya. Nah, setelah diklik OK, ya, kita sudah berhasil menyesuaikan kode pajak. Tapi tadi saya sudah sempat bilang bahwasanya untuk mengedit akun ini atau kode pajak ini ada dua cara. Bisa klik dua kali atau klik tombol edit yang ada di sebelah kanan ini. Sama saja ya, nanti akan muncul ke sini, gitu kan. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita menyesuaikan data pajak, ya, kita close untuk tampilannya, lalu kita ke yang berikutnya yaitu menyesuaikan
linked account ya. Nah, setelah kode pajak di sini satu bundle kita akan menyesuaikan linked account. Untuk menyesuaikan linked account, caranya bagaimana? Ya, untuk menyesuaikan linked account, caranya ada di menu setup. Ya, teman-teman bisa klik menu setupnya, kemudian nanti pilih yang linked accounts, lalu kita sesuaikan dari yang pertama yaitu yang accounts and banking accounts. Ya, kita klik. Nah, di sini ya, kalau memang perlu disesuaikan, silahkan sesuaikan dengan akun-akun yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi kalau memang sekiranya cukup, oh ini udah cukup nih, di soal juga tidak ada instruksi untuk mengganti ini, maka kalau memang dirasa cocok, misalnya kayak equity account for historical balancing, ini cukup historical balancing, kecuali kalau memang di akunnya ada, ya, gitu kan, untuk yang historical balancing. Nah, ini nih, seperti yang seperti teman-teman lihat, ternyata di soal ternyata akunnya dibuat lagi, sehingga historical balancing yang bawaannya ada dan juga yang historical balancing yang dibuat baru juga ada. Nah, ini baiknya kita hapus satu, tapi kalaupun tidak dihapus tidak apa-apa. Yang penting kamu harus pasti ya, kalau memang mau menggunakan ini berarti selamanya menggunakan yang ini, atau kalau pengen menggunakan yang baru, kamu pilih yang baru. Berarti nanti fokusnya ke yang baru, yang ininya tidak dipakai. Berhubung kita sudah membuat yang baru dari daftar akun yang tadi sudah kita buat sebelumnya, jadi kita pilih yang baru ya untuk historical balancing-nya, meskipun masih sama gitu kan, biar nggak mubazir saja gitu kan ya. Kita klik use account, kemudian untuk electronic clearing account-nya ini bank account for electronic payment. Ini sebetulnya direkomendasikan bank, tapi saya sempat coba gitu kan sesuai dengan soal dan juga menyelesaikan transaksi yang berkaitan dengan ini, itu ada error atau ada warning, sehingga alangkah baiknya untuk yang electronic clearing account kita pilih bawaannya saja. Ya, ini ada bawaannya saja kita pilih, kemudian use account. Kemudian untuk yang ketiga, bank account for undeposited funds, itu kita biarkan saja juga karena di sini eh, ya, yang undeposited masih ada, jadi kita pilih yang undeposited fund juga. Account. Lalu setelah semuanya selesai kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik setup, kemudian lanjutkan ke linked account yang berikutnya yaitu sales account. Kita klik. Nah, di sini ya, kita akan menyesuaikan dua akun. Yang pertama, ya, di sini untuk set account for tracking receivable, ya, kita pilih akunnya yang berkaitan dengan tracking receivable juga, atau riwayat atau penjelajahan dari si piutang. Nah, receivable itu piutang ya, berarti kita pilih akunnya yang accounts receivable. Apakah ada? Kita klik. Lalu kita cari apakah ada akun yang receivable. Nah, ternyata di sini untuk account receivable tidak ada. Ya, account receivable itu tidak ada, ya, tapi adanya piutang dagang. Nah, ini yang benar. Kenapa? Karena untuk kasus kita kali ini akunnya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga si accounts receivable itu artinya sama dengan piutang dagang. Nah, makanya kita pilih yang piutang dagang, kemudian use account. Kemudian bank account for customer receipt. Nah, ini kita pilih ya bank kita ya, yang tadi kita udah buat, yaitu bank nama peserta, atau di akun itu ada bank nama peserta. Kebetulan nama peserta saya ya, atau saya ini namanya Edwin, jadi kita tulis Bank Edwin. Setelah itu kita use account. Ya, setelah kita pilih banknya, kita pilih use account. Nah, sehingga ya, kita sudah berhasil mengatur dua akun untuk yang piutang dagang dan juga untuk customer receipt. Nah, setelah itu, nah untuk di sininya apakah di checklist? Nah, ini sebetulnya untuk men-checklist ini harus mengacu pada ketentuan di soal. Kalau memang di transaksinya membutuhkan ini, kita checklist. Tapi kalau misalnya belum perlu, ya udah kita jangan checklist dulu, karena nanti biasanya di sela-sela transaksi kalau memang butuh itu akan langsung diarahkan ke sini kembali. Ya.
Contohnya kayak misalnya kalau ada diskon, nanti kalau belum ada akun yang digunakan untuk diskonnya, nanti akan diarahkan dulu ke sini supaya kita memilih checklist atau pilihan ini gitu kan ya. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan menyesuaikan linked account yang ketiga, yaitu purchase account. Kita klik. Nah, di sini kita akan atur dua akun kembali. Ya. Kalau tadi receivable, kalau ini payable. Payable itu berarti kebalikannya dari receivable. Kalau tadi piutang berarti sekarang utang. Ya. Kita cari akun untuk payable, ya. Kalau dalam bahasanya berarti utang, ya. Kita cari yang utang dagang. Nah, ini ada. Kalau tadi kan piutang dagang, kalau sekarang berarti utang dagang. Nah, kita pilih use account. Kemudian untuk bank account-nya, untuk paying bill kita pilih Bang Edwin juga. Lalu kita klik use account. Nah, seperti biasa untuk checklist ini kita biarkan saja dulu karena nanti kalau memang perlu pada saat transaksi ini akan diarahkan langsung ke sini. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah kita klik OK dan yang terakhir untuk linked account yaitu yang keempat adalah payroll accounts. Kita klik. Nah, nanti di sini kita akan sesuaikan. Bank account for cash payment. Nah, ini sebetulnya bank account ya. Berarti sesuai dengan namanya bank account. Berarti akun bank untuk cash payment. Nah, ini sebetulnya bisa disebut bisa dipilih cash kecil ataupun Bang Edwin karena cash kecil juga meskipun namanya bukan bank tapi ini tipe akunnya tipe bank. Jadi untuk pembayaran cash ya kita pilihnya cash kecil aja ya atau cash kecil aja. Kita klik use account, kemudian bank account for check payment. Check ya, berarti secara digital kita pilih akun banknya yang Bang Edwin. Ya. Use account, kemudian bank account for electronic payment. Nah ini sebetulnya bisa ini gitu kan. Tapi kita pilih yang electronic clearing account saja karena di bagian yang pertama tadi yang account and banking kita pilihnya yang electronic clearing account. Use account. Kemudian untuk default employer expense account-nya kita biarkan saja. Tapi kalau misal mau diganti ke sini sebetulnya boleh gitu kan. Tapi ya nanti kita khususkan untuk yang beban gaji karyawan ini ke yang default wage expense gitu kan. Nah, ini ya. Jadi kita pilih yang other employee expense sesuai dengan ini namanya bawaannya juga boleh ya. Klik use account. Kemudian untuk yang default wage expense account sebetulnya ini secara bawaan juga sudah betul ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris akun untuk yang wage expense itu untuk wage and salaries. Berhubung kita juga sudah buat, tapi bahasanya bahasa Indonesia yaitu yang beban gaji karyawan, maka kita pilih beban gaji karyawan untuk akunnya. Biar si akun ini ada efeknya ketika melakukan transaksi dan juga akunnya kita bisa gunakan. Use account. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini biarkan saja. Ya. Payroll, ya deduction payable gitu kan. Ini biarkan saja gitu kan. Nah, rata-rata ini dibiarkan. Tapi sebenarnya kalaupun mau diganti juga boleh ya dengan akun yang sesuai. Atau tergantung dari kebijakan akuntansi pada soal ataupun pada perusahaan yang kita gunakan aplikasi Mayobnya. Use account, kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Setelah klik OK, nah ini sudah selesai ya, gitu kan. Kita sudah mengatur kode pajak dan juga kita sudah mengatur si linked account atau menyesuaikan ya lebih tepatnya ya. Nah, kalau sudah berarti untuk pembahasan di video kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan di poin berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.